Halo, assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat ya sekeluarga. Ya, jadi hari ini gue sedang berada di sirkuit Stage Park Sentul, di mana sirkuit ini biasa dipakai untuk menggelar kejuaraan sprint rally. Ataupun kita mau mencoba dengan mobil spesifikasi speed off-road atau off-road racing, itu juga bisa dan cocok di track ini teman-teman. Jadi karena itulah gua ngebawa Ford Ranger Raptor ini ke habitat yang sebenarnya. Jadi kalau mungkin teman-teman udah tahu seluk-beluk tentang Ranger yang varian Raptor ini, kalian tahu kalau memang mobil ini tuh sebenarnya bukan untuk 4x4 yang digunakan untuk bekerja. Misalnya bawa beban berat, atau misalnya untuk digunakan adventure ke dalam hutan, atau kita mau overland sama keluarga. Tapi kalau kita ngomongin untuk off-road racing ya, atau speed off-road, itulah yang jadi gen atau karakter dari Ranger Raptor ini. Jadi kalau teman-teman waktu itu udah sempat nonton pas di akhir 2021 gue bikin videonya saat launching, gue udah sempat ngetes, tapi cuma ya ala-ala tipis aja ya, hanya di beton, itu juga nggak bisa high speed, nggak bener-bener di habitatnya. Jadi itu dia, kali ini gue coba dengan kondisi yang emang lebih sesuai dengan peruntukannya, dan kita coba lihat aja nanti. Kira-kira dengan harga yang boleh dibilang nggak murah ini ya, mencapai 1 miliar, kira-kira worth it nggak ya untuk kita milikin? Ya udah, tapi sebelumnya mungkin gue pengen sedikit dulu recap atau sedikit mengingatkan tentang spesifikasinya, apa aja yang membuat Ranger Raptor ini menjadi spesial. Pertama, gue pengen ngebahas sedikit dulu tentang eksterior ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu kalau Ranger Raptor ini sekarang sebenarnya udah ada versi yang faceliftnya setelah ini. Dimana itu kalau di Thailand udah keluar, tapi kalau di Indonesia sendiri kabarnya di tahun depan itu udah mulai muncul atau mulai dijual. Kalau model seperti ini boleh dibilang sebenarnya replikanya ya, atau yang jadi-jadiannya itu cukup banyak. Jadi itu yang mungkin menurut gua membuat saat Ranger Raptor ini masuk ke Indonesia akhir 2021, sebagian orang awam ngelihatnya kayak, loh ini bukannya udah lama ya ada di Indonesia. Padahal yang udah lama beredar itu, mayoritas itu adalah yang versi body kitnya diubah. Jadi boleh dibilang itu yang jadi-jadiannya. Bahkan seperti yang gue lakuin ke Ranger bosok gue ya, ke Ranger Mio. Tunggu aja update ya teman-teman. Selanjutnya ke bagian samping, yang membedakan juga Ranger Raptor dengan Ranger yang varian lainnya, itu adalah pada bagian fendernya. Kalau kita lihat mau yang depan atau yang belakang seperti ini, dia itu lebih gembung. Jadi rodanya lebih keluar. Tapi roda keluar seperti ini bukan karena emang velgnya yang lebih celong atau karena ada adaptornya. Melainkan emang untuk gardannya itu dia lebih lebar. Dan itu yang bikin si Ranger Raptor ini kalau kita pakai untuk speed off-road ya atau off-road racing, itu dia jauh lebih stabil. Jadi dibikin lebih lebar itu bukan untuk estetika, bukan untuk gaya-gayaan supaya lebih gagah, tapi secara handlingnya, kalau kita ngomong seperti untuk off-road racing, itu akan jauh lebih baik lagi ketimbang yang sumbu sempit atau yang pendek. Itu dia. Makanya kalau kita lihat, dia lebih gembung, over fendernya juga lebih keluar, termasuk untuk yang di bagian depan ini. Kemudian ke bagian belakang, yang pengen gue bahas adalah untuk baknya teman-teman. Jadi kita semua tahu double cabin itu salah satu peruntukannya adalah untuk bekerja. Tapi kalau menurut gue, Ranger Raptor itu kayaknya sedikit mubazir, atau bisa jadi mubazir banget kalau setelah kita milikin hanya full dipakai untuk bekerja. Bukan untuk kayak melepaskan hasrat atau hobi kita dengan off-road kecepatan tinggi. Karena itu dia teman-teman, karena ini dibuatnya dengan menggunakan suspensi coil spring di bagian belakang, kalau kita bawa beban yang berat, itu lebih gampang ambles. Sementara kita tahu kita kayaknya lebih cocok pakai perdaon untuk membawa beban berat,
itu dia mungkin gue akan lebih menyarankan ambil Ranger yang varian di bawah Raptor kalau untuk bekerja. Bahkan untuk dipakai harian di perkotaan ya, misalnya kita mau pakai jadi mobil harian, tapi kita juga nggak harus ada yang off-road yang ngebut, kayaknya ambil yang varian seperti mungkin XLT atau Wildtrak, itu juga udah lebih dari cukup ya. Jadi itu dia, di mobil ini baknya jadi kayak apa ya, tambahan aja jatuhnya ya. Kalau bawa barang-barangnya nggak terlalu berat banget, itu masih oke. Tapi kalau kita udah bawa barang berat tuh kerja, atau misalnya untuk overland dengan tenda segala macem, ada laci, ada kulkas, mendingan kita ambil varian yang di luar Ranger Raptor. Lanjut ke bagian suspensi, termasuk ban dan velg. Ini mungkin menjadi satu bagian juga yang gue sangat senang. Karena bawaan dari Ranger Raptor, dia udah dilengkapi dengan ban BFG yang tipe AT atau LT Rain dengan ukuran 285/70. Sementara untuk velgnya, dia pakai velg ring 17, hanya single tone, warna hitam. Dan velg ini menurut gue jadi salah satu velg yang bisa menandakan bahwa Ranger Raptor yang kita pakai ini yang asli ya. Karena kalau kita pakai basic Ranger yang non-Raptor, dia itu gardannya nggak selebar ini. Jadi udah pasti kalau kita pakai velg ini, di Ranger biasa, dia akan masuk ke dalam. Makanya itu dia kalau kita mungkin coba untuk upgrade ya, beli body kit Ranger Raptor, kita biasanya pada pakein adaptor dan juga velg yang celong supaya dia bisa ngejar rata seperti Ranger Raptor yang asli. Setelah itu, kalau kita ngomongin untuk suspensi, kayak gue bilang tadi, di bagian belakangnya karena dia udah coil spring, makanya dia lebih cocok untuk kita bawa ngebut ya. Istilahnya orientasinya bukan untuk kerja atau bawa beban berat, tapi orientasi kita off-road dengan kecepatan yang tinggi. Karena handlingnya emang lebih oke ketimbang kebanyakan double cabin yang belakangnya masih pakai per down. Sementara untuk suspensi yang depan, walaupun dia sama-sama double wishbone dengan Ranger yang non-Raptor, tapi dia secara material dan juga speknya juga beda. Jadi kalau kita ngomong materialnya, dia pakai bahannya aluminium, jadi lebih ringan walaupun tetap kuat. Terus dia lebih lebar teman-teman. Jadi kayak gue bilang tadi, track width atau sumbu yang lebih lebar, itu akan memperbaiki handling, terutama yang berasa saat kecepatan tinggi. Sementara yang jadi hal spesial juga pastinya dia menggunakan shock breaker Fox, yang mana di keempat rodanya menggunakan Fox dan masih juga dilengkapi dengan teknologi internal bypass. Jadi kalau shock yang menggunakan teknologi bypass itu dia ya boleh dibilang ya siap untuk jumping. Dia mempunyai tekanan atau karakter yang bisa berbeda saat kita pelan, saat kita kenceng. Jadi ya boleh dibilang settingannya bisa jauh lebih optimal lagi teman-teman. Sementara untuk mesin, ini juga jadi satu hal yang menarik. Mesin barunya EcoBlue 2000 cc biturbo diesel atau menggunakan 2 buah turbo, dia bisa ngasilin tenaga sekitaran 210 HP dan torsinya sekitar 500 Nm. Cukup oke, boleh dibilang sangat oke karakternya, yang mana kalau gua rasain itu lebih seperti karakter mesin bensin. Jadi kalau gua rasain untuk tarikan bawahnya, torsi sih rasanya nggak padat teman-teman. Tapi begitu RPM-nya udah rada tinggi, baru deh secara HP dan juga torsinya baru berasa keluarnya. Dan yang terakhir, kalau untuk kita ngomongin interior, sebenarnya interior yang berbeda lebih ke arah seperti misalnya joknya yang lebih racing, dengan aksen Raptor di beberapa tempat, terus fitur kayak safety aktifnya, itu juga udah lengkap di mobil ini. Ya jadi boleh dibilang, walaupun dia gennya racing, tapi untuk kebutuhan safety aktif terutama yang bisa kita andalkan atau kita gunakan di on-road, itu tetap masih ada di Ranger Raptor ini. Oke teman-teman, saatnya kita bersiap untuk melakukan testing di Stage Park Sentul. Tapi sebelumnya gue pengen muter santai dulu, sambil gue pengen ngejawab satu pertanyaan yang ternyata banyak juga ditanyain sama teman-teman, yaitu tentang bantingan suspensi yang ada di Ranger Raptor. Kenapa banyak yang nanya? Mungkin karena ini adalah satu-satunya Ranger yang suspensi belakangnya itu nggak pakai per daun, tapi udah pakai per keong.
Dimana mestinya kalau kita udah pakai per keong kan lebih empuk ya daripada per daun. Kalau dibilang lebih empuk atau lebih nyaman bantingannya ketimbang yang per daun, mungkin jawaban dari gua nggak seperti itu juga ternyata. Kenapa? Karena walaupun dia udah pakai per keong sekarang ini, tapi settingan dari suspensinya itu lebih ke arah settingan racing atau settingan balap. Dimana kalau settingan suspensi yang racing itu dia lebih firm ya, lebih stiff, jadi dia emang lebih akan bekerja dengan optimal dalam kecepatan tinggi. Jadi kalau misalnya kita nyobain Ranger Raptor di medan off-road, kayak misalnya gue nyobainnya sekarang banyak bebatuan besarnya, kalau gue bawa pelan, nggak empuk juga ya, kerasnya kayak mobil balap. Tapi begitu gue agak kencengin, baru dia berasa lebih rata ya, lebih antep gitu kalau orang bilang. Itu dia, karena setup yang lebih keras itu akan lebih optimal kita ngajar jalanan off-roadnya di kecepatan yang lebih tinggi. Dan memang itu yang menjadi gennya di Ranger Raptor. Jadi kata atau istilahnya brand Raptor itu emang lebih berkaitan dengan high speed off-road atau off-road racing, sesuai dengan negara di asalnya Amerika yang lebih banyak desert. Itu lebih lumrah atau lebih normal kita off-road gayanya yang high speed, ketimbang kalau di negara yang iklim tropis yang lebih ke arah hutan seperti kita, itu off-road mayoritas lebih dilakukannya slow speed ya teman-teman ya. Walaupun bukan berarti kita pakai Ranger Raptor seperti di negara di Indonesia ini, bukan berarti nggak bisa kita menikmatin. Tetap, cuma ya lebih di kondisi atau di lokasi yang mumpuni, seperti misalnya track-track rally atau speed off-road. Ya, sekarang gue udah bersiap untuk melakukan testingnya teman-teman. Ini di sini gue nggak akan full track juga, jadi gue hanya ambil sebagian tracknya aja. Dan pastinya gue tetap pakai helm, sarung tangan. Dan kalau kita ngomongin untuk formatnya, ini gue nggak akan nge-time, nggak akan waktuin. Sekedar nyobain untuk dapetin feelingnya ya, seperti apa rasanya kita nyobain Ranger Raptor di habitatnya. Oke, bismillah. Kita pakai 4H dan gue tetap pakai otomatiknya aja, pakai D, nggak pakai manual, karena gue termaksud pengen ngerasain gimana karakter shiftingnya atau ngoper giginya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gue udah siap di sini. 4H udah gue masuk D. Oke, gue udah ready, bisa dihitung mundur. Ready? 3, 2, 1, go! Oke, baru akselerasi awalnya udah enak banget. Wah, tikungan pertama sedap, rata semua. Gua agak slow di sini. Kita pindah jalur. Ini lagi lewatin jalan potong. Oke, gua gas lagi. Oke, kiri 4. Crash, langsung kanan 3 turun. Di sini gua potong lagi dulu teman-teman. Kita pindah jalur. Langsung kiri. Oke, kita gas lagi di sini. Sambil left foot brake. Wow. Iya. Kiri 2U. Siap-siap. Kanan 3 into splash. Wah. Enak banget. Padahal kondisinya ini lagi boleh bilang cukup keriting jalurnya karena udah lama nggak di maintain. Banyak batu-batu besar, banyak alur. Oke, kanan 3.
30 meter langsung kanan 3 medium. Ini nggak gue angkat gasnya di sini, nggak gue rem. Oke, baru rem sedikit. Kanan 3U. Sekali lagi, kanan kiri 3U. Oke. Wow. Akhirnya gue bisa ngerasain ada double cabin yang minimal masuk di Indonesia dengan kondisi yang standarnya udah speknya seakan-akan kita lagi nyetir mobil off-road racing ya, atau speed off-road. Oke, ini udah selesai run yang pertama, Bang. Kita bakal coba run kedua, kita cobain Bahamut-nya. Ya, sekarang kita udah bersiap teman-teman untuk nyoba yang pakai mode Bahamut. Jadi di Ranger Raptor ini yang menurut gue menarik, dia itu untuk kita ngomongin terrain mode-nya, selain normal seperti biasa mobil-mobil 4x4 lain kan sekarang ada kayak misalnya gravel mode, mud, terus juga ada rock. Jadi kita tinggal nyesuaiin dengan medan yang akan kita lalui. Tapi yang menarik, di mobil ini ada Bahamut, di mana Baha itu sebenarnya adalah nama daerah atau desert di Amerika, tapi lebih tepatnya sih sebenarnya di Meksiko ya, bukan di Amerika Serikat. Dan event off-road racing paling terkenal di dunia itu adalah Baha 1000 atau Baha 500 dan lain-lain, di mana Baha ini boleh dibilang menjadi cikal bakal ya, atau lahirnya balap off-road racing atau desert racing. Jadi kalau pakai yang Bahamut ini, dia itu spoolnya bisa lebih nahan lagi pada turbo. Jadi semacam kayak anti-lag system ya, ALS. Cuma cara kerja lebih secara elektronik gitu, dimana berarti kalau kita ngomongin lag di turbonya bisa lebih minim lagi, dan hasilnya tenaganya bisa jauh lebih ngisi lagi, nggak ada kosong yang terlalu kelamaan teman-teman. Jadi kita coba aja. Sekarang gue udah masuk ke Bahamut, dan Bahamut itu bisa di 4H ya, karena kalau di 4L itu kan lebih buat kayak misalnya kondisi-kondisi yang crawling atau yang low speed. Oke, kita infoin dulu sekarang. Oke, udah ready. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ready. Gue hitung ya. 3, 2, 1, go. Wah. Lebih berasa ngisi lagi turbonya. Oke, kalem dulu lewat sini. Oke, kita gas lagi. Ini gua full nginjak rem pakai kaki kiri, teman-teman. Biar bisa left foot brake. Oke, kalem lagi. Pindah jalur dulu. Setelah ini baru kita bejek pol lagi. Wah, seru banget. Oke, kita pol lagi di sini. Wah, enak banget. Oke. Kiri 2. Gas lagi. Rem dulu agak kalem biar nggak under. Gas. Oke. Berasa kayak turbonya beda yang Bahamut. Wah, nggak perlu direm di sini, nggak perlu injak rem, masih di pedal gas terus. Wah, dua tikungan lagi. Wah. Rasanya kayak bukan naik pickup ya, bukan naik double cabin ya. Kayak lagi naik mobil off-road racing beneran. Wah, tapi alhamdulillah seru banget. Bener-bener seru banget. Ini gua rasanya kayak emang lagi sekarang hari ini lagi balap dengan sebuah mobil Ranger. Bukan mobil tubular, bukan biasa mobil yang gue bawa, tapi emang naik mobil yang bener-bener standar keluar pabrikan atau keluar showroomnya,
langsung bisa seperti ini. Wah, oke. Kita kembali dulu lagi ke tempat start dan gue akan coba kasih gimana secara keseluruhan setelah test drive Ranger Raptor. Wah, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah teman-teman. Seru banget rasanya. Benar-benar gue mungkin hari ini ngerasain kayak ya itu dia, lagi event, lagi balap, tapi ternyata pas keluar dari mobil dan melihat apa yang gue pakai, ternyata sebuah mobil standar pabrikan. Luar biasa. Wah, gue coba sambil copot dulu teman-teman. Jadi yang akan menjadi satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, apakah worth it kita memiliki sebuah Ford Ranger Raptor? Kalau kita menggunakan mindset yang udah-udah atau seperti biasanya ada, di mana pickup itu adalah hanya sebuah kendaraan untuk bekerja, sebuah kendaraan yang mungkin lebih banyak dipakainya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada unsur kemewahannya, jadi lebih banyak buat mungkin di tambang, di perkebunan, kita melihat angka 1 miliar ini akan menjadi sangat mahal sekali. Tapi kalau gua ngelihat mungkin 1 miliar, kalau ditanya membeli sebuah Ford worth it apa enggak, lebih tepatnya Ford Ranger, mungkin masih relatif. Tapi kalau kita beli 1 miliar untuk brand Raptor, di mana Raptor itu mungkin gampangnya kayak kita ngebeli sebuah GR pada merek Toyota, itu akhirnya akan menjadi cukup worth it teman-teman. Kenapa? Karena rasa atau nilai emosionalnya kita menggunakan kendaraan yang ada label Raptor-nya, mau F150 Raptor, mau sekarang yang baru ada Bronco Raptor atau Ranger Raptor, itu akan membuat kita punya satu kesenangan atau satu nilai emosional yang mungkin nggak bisa digantikan oleh Ford yang variannya bukan Raptor. Jadi kembali lagi teman-teman, mobil ini worth it apa enggak, itu bergantung ke kalian. Kalau kalian masih melihat sebuah pickup atau double cabin, itu hanya mobil biasa yang mungkin tidak syarat dengan sebuah kemewahan, sebuah kendaraan untuk menumpahkan hasrat ya atau passion kita, 1M akan jadi mahal. Tapi kalau kita ngelihat brand Raptor-nya, menurut gue itu menjadi satu hal yang bisa dipertimbangkan sekalipun harganya mencapai 1 miliar rupiah. Oke, paling segitu dulu teman-teman. Semoga video bisa bermanfaat dan juga menghibur. Dan kita akan ketemu lagi segera di video berikutnya. Dan jika kalian mungkin punya request ataupun saran yang lain, kalian bisa isi di kolom komentar. Dan pastikan udah subscribe channel JJ Logi ini. Oke, sehat-sehat ya buat kalian semua. Dadah, Assalamualaikum.